merupakan mobil terbaru dari Honda di Indonesia. Walaupun tidak baru-baru amat kalau di dunia, merupakan SUV terkecil atau crossover terkecil dari Honda. Ini adalah Honda WRV. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. WRV, depannya W. Honda biasanya menamai SUV-nya dengan huruf-huruf yang akhirannya dengan RV, seperti CR-V. Kepanjangannya bisa jadi dua. Awal kemunculan kepanjangannya adalah Compact Recreational Vehicle. Namun setelah naik kelas singkatannya menjadi Comfortable Runabout Vehicle. Kemudian HRV, kepanjangannya adalah High Rider Revolutionary Vehicle, atau ada yang juga bilang Hip Smart Runabout Vehicle. Dan akhirnya di tahun 2022, ada yang lebih compact dari CR-V dan HRV, yaitu WRV. Ya, kami penasaran dengan kepanjangannya. WRV, Winsome Runabout Vehicle, yang apabila diterjemahkan adalah atraktif dipakai kemana aja, walaupun ada sedikit maksa-maksanya. Menyebut W itu agak kepanjangan, jadi kami pakai bahasa Indonesia aja. Selanjutnya WRV. Honda WRV sebenarnya di dunia bukan merupakan barang baru. Suatu SUV atau crossover yang kecil, lebih kecil dari LSUV atau bisa dibilang subcompact SUV yang sudah ada di dunia sejak tahun 2017 menggunakan platform Honda Global Smart Car. Dengan beberapa parts yang mirip-mirip dengan Honda Jazz. Yes, mesinnya di dunia ini ada dua jenis, 1200cc, 1500cc, dan diesel 1500cc turbo. Kami suka turbo. Honda WRV generasi pertama tidak masuk Indonesia. Ya, mungkin belum zamannya SUV kecil-kecil bersebaran di Indonesia pada saat itu. Mungkin setelah merek sebelah ramai meluncurkan SUV kecil-kecil, Honda mulai panas. Ya, Race, Rocky, Sonet, Kiger, T-Cross, dan Magnite adalah musuh utama Honda WRV. Ya, banyak sekali saingannya. Apakah WRV bisa menandingi musuh-musuhnya yang sudah duluan hadir di Indonesia? Kita lihat nanti. Karena tetap saja brand Honda di Indonesia itu kuat image-nya. Honda WRV yang masuk Indonesia merupakan Honda WRV generasi kedua. Dan secara mengejutkan, Honda meluncing secara global itu di Indonesia di bulan November 2022. Dan kami jadi bangga, Indonesia jadi negara yang terpilih untuk produk global Honda WRV. Dan kebetulan kami dipinjamkan unit Honda WRV yang tipe termahal. Apakah semahal itu? Mungkin jadi yang termahal, namun ya namanya Honda. Anda seperti membeli tipe SUV mungil yang sedikit naik kelas dibandingkan dengan musuh terdekatnya, Race dan Rocky atau Magnite. Kalau Kia Sonet atau VW T-Cross itu memang agak jauh mahalnya. Namun WRV bisa menandingi mewahnya kedua mobil tersebut dengan harga yang lebih terjangkau dan fitur yang lebih lengkap. Tampangnya Honda WRV ini walaupun kecil, ya lumayan ada wibawanya sedikit. Namun sporty. Wibawa ini diambil dari aura kakak-kakaknya juga yang dicampur. Ada aura BRV dan ada aura-aura dari CR-V juga. Headlampnya juga sudah full LED dengan sen yang berlari-lari. Semoga tidak capek itu lari-lari. Fog lampnya juga sudah LED, grillnya model titik-titik dengan logo Honda di tengahnya jadi terlihat modern. Dan supaya terlihat kekar, di bawah grillnya ada aksen skid plate yang berwarna mirip-mirip logam. Walaupun sebenarnya itu adalah plastik. Dimensi mobil ini juga kecil. Dan ini mobil kecil sekali, panjang totalnya itu 4060 mm. Oh ya, wheelbase-nya 2485 mm. Kecil, lucu, mungil gitu. Tapi kecil nggak dalam kap mesin. Kita buka. Dia otomatis buka sendiri tanpa disentuh tadi. Dia bisa mendetek kunci ini kalau dekat, kuncinya buka. Kalau menjauh, kuncinya nutup. Panas. Yes, 4 silinder,
1500 cc, merupakan yang paling bertenaga di kelasnya, 121 PS tenaganya, dan 145 Nm menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox CVT. Yes, Honda suka sekali dengan CVT-nya. Dan ini mesin jujur, terbuka, tanpa ada tutupan plastik apa-apa. Terlihat berantakan, tapi kami lebih suka ngelihat begini, berantakan tapi bersih, karena ini mobil masih baru. Mobil ini adalah miliknya Rent Genet, merupakan perusahaan rental yang segala mobil baru dibeli sehingga Anda bisa rental dan nyobain di Rent Genet itu. Ya, cek Instagramnya ini. Mana tulisannya? Itu. Nah, pada saat Honda membuat tulangan depan sini nih, dia lupa. Terus buka tutup radiatornya gimana caranya? Kemudian dibolongin lah ini. Ini unik sekali. Iya, ada lubang. Panasnya ya Allah. Nah, ini tipe termahal jadi pakai Honda Sensing, nggak pakai radar di depan, cuma pakai ini aja, mata ini. Ya, nanti nonton video ini sampai habis karena kami akan coba Honda Sensingannya itu. Untuk tipe RS ini mendapatkan velg 17 inch dengan ban lebar 215 dan tebal 55% dari 215. Depan remnya disc, kita lihat belakang. Tromol, heran. Udah bayar segini mahal dapetnya tromol, nggak apa-apa. Dan ciri khas dari Honda kecil seperti yang ada di HR-V, bukan pintu belakang yang nggak ada di sini, adanya di sini. Jadi seakan-akan ini mobil 2 pintu gitu loh, handle-nya nggak ada. Di atas ada roof rail palsu, ya tapi mungkin masih tetap bisa dipasang aksesoris pakai lubang-lubang di sini, mungkin ya. Ada shark fin antena. Dari belakang tuh lumayan juga berwibawa gitu, walaupun kecil-kecil begini. Dapat wiper belakang, nggak ada defoggernya. Knalpotnya jujur, ada knalpot asli. Kita lihat bagasinya. Nggak titit-titit gitu. Jorok. Titit. Bagasinya lumayan dalam. Ya, secara luasnya nggak terlalu, biasa-biasa saja karena overhang belakangnya tuh lumayan pendek. Bawa stick golf kayaknya sih muat nih, ujung sini ke ujung sana. Kayaknya ya. Ini kalau dilipat, tidak rata lantai. Ada jeglungannya. Maksudnya ada semacam papan lagi yang bisa jadi rata lantai begitu loh. Kadang-kadang kalau lagi bawa barang banyak tuh agak ganggu nggak rata lantai ini. Panasnya ya Allah. Duduk belakangnya. Kecil sih, tapi muatnya lumayan. Dengkul tuh masih lumayan jauh dari jok depan, kaki masih bisa masuk, headroomnya lega. Terus ini ada headrest, dan headrest tengah juga ada, lebih menonjol dikit. Ini bisa duduk tengah juga, cuma yang pasti sempit karena lebarnya nggak terlalu lebar. Tapi yang di tengah hanya dapat seat belt yang 2 titik, bukan 3 titik, dan nggak ada armrestnya. Ini kulitnya tuh kulit-kulitan, cuma yang bagus punya gitu kayaknya. Ya duduknya enak sih, lumayan. Nggak terlalu, biasanya mobil kecil begini tuh duduknya agak terlalu rendah ke dalam, tapi ini oke. Apakah panel pintunya keras? Iyalah ya, mobil kelas ini. Cuma lumayan, ada bagian fabrik merah-merah ini. Nah, tipe RS dapat aksen merah, jahitan merah. Di bawah sini ada 12 volt power outlet, tapi saya nggak langsung USB ya. Ada kantong pintu juga lumayan, bisa naruh botol. Ya oke lah belakangnya. Maksudnya tadinya ekspektasi kami WRV itu kecil karena mobilnya kecil. Ternyata tidak. Ini belakangnya lumayan. Kita pindah ke depan. Begitu duduk masuk ke dalam, ini tadi WRV atau BRV ya? Karena dashboardnya sama. Nah, ini adalah dashboard sejuta Honda yang model baru tuh seperti ini. Kalau yang model lama tuh seperti yang ada di BRV lama. Enggak keren-keren amat, biasa aja bentuknya. Ini ada kulit-kulitan lumayan dengan jahitan merah, aksen merah, piano black, tapi plastik keras. Nggak apa-apa, memang bukan kelasnya yang empuk-empuk. Terus panel pintu ada fabriknya juga, ada armrestnya di sini, dan armrestnya itu ada dekokan tengahnya buat kelepas narik rem tangan tuh pas gininya. Tekukan tangan manusia tuh pas di sini. Ini biasa aja sebenarnya, cuma yang luar biasa itu bisa Apple CarPlay. Itu udah cukup mencakup
semua kebutuhan Apple CarPlay. Untuk audio, untuk navigasi. Suaranya gimana audionya? Biasa saja. Agak-agak mendem gitu suaranya. Tombol hazardnya posisinya di sini. Agak unik, biasanya dia posisi tengah-tengah tapi ini di pinggir head unit. AC-nya digital tuh. Terus ini pakai angka suhu. Tidak dual zone, dia single zone, yalah mobil kelas begini. Tapi walaupun ini bisa diatur arah-arahnya, tidak bisa untuk defogger depan dan tidak ada defogger belakangnya. Dan tidak ada juga sirkulasi AC. Nggak ada, ini selalu sirkulasi. Memang kalau di Indonesia itu jarang-jarang sekali sih dibuka udara dari luar tuh bau ya. Jadi ya antara penting atau tidak, setidaknya ada deh. Kalau misalnya kita pengep di mobil kita bisa buka itu. Shifternya standar CVT ya, PRNDS Sport L low, kan menahan di low gear. Biasa, model biasa, tapi pegangan kulit enak, terasa mahal. Rem tangan dengan rem tangan otot, bukan rem tangan jari, nggak apa-apa, kami suka-suka aja rem tangan otot. Ini tidak dilapisi kulit, karet aja. Nggak bagian-bagian gitu-gitunya tuh kurang terasa mahal, tapi kita megang setir, mahal, mewah rasanya karena kulit. Nah, jempol kanan untuk urusan cruise control. Ini ada adaptive cruise controlnya, makanya ada kayak Honda Sensing gitu. Terus ini ada untuk mengatur MID. Instrumen cluster biasa aja dengan 2 dial besar dan MID besar di tengah. Jarum bensin, bar bensin itu di tengah juga. Ini mobil masih baru banget by the way. Kilometer baru 112. Kok ini bilangnya di luar 26 derajat, bohong banget tuh, panas banget loh ini. Sebelah kiri untuk urusan audio. Headlampnya ada autonya, yang somehow terang matahari terik suka nyala juga. Terus ada fog lamp depan. Sebelah kiri wiper, ada intermittent dan untuk mengatur wiper belakang. Nah, di sebelah kanan ada tombol untuk urusan Honda Sensing ya. Ada lane departure warning dan anti nabrak. Itu bisa dimatiin. Anti nabrak karena kadang-kadang ganggu kalau misalnya kita mau nempel-nempel mobil depan. Pas lagi mau nyalip, gitu dia tut. Mengganggu, mendingan dimatiin aja. Tapi mungkin itu akan menyelamatkan nyawa Anda kalau itu tidak dimatikan sama sekali. Di bawahnya ada tombol traction control. Power window biasa aja, yang auto hanya di driver side, auto down dan auto up. Bisa ngelipet spion dari sini, kalau ngunci juga spionnya ngelipet sendiri. Kepraktisan, ada kantong yang lumayan cukup besar di depan, di pintu depan. Tempat botol juga, ini buat nutup pintu juga bisa taruh sesuatu. Di bawah rem tangan biasanya ditaruh sama orang Indonesia sesuatu. Ini, taruh apa, bisa handphone, rokok, apa ditaruh sini. Cuma kadang-kadang hati-hati. Ini rem tangannya, itu ada lubangnya di sini. Memang ini tertutup semua, cuma ada selipan lubang di belakangnya. Itu kalau bawa sesuatu yang kecil jatuh ke situ dijamin hilang. 2 buah cup holder, ada tempat naruh handphone sepertinya di sini. Ada colokan USB 2 buah. Yang satu buat ke head unit, yang satu buat ngecas saja. Satu 12 volt power outlet. Konsol tengah isinya kecil tapi ada. Wow, besar sekali lacinya, lumayan lah. Posisi nyetir. Jok bisa dinaik turunkan, cuma tidak bisa dinaik turunkan depan belakang. Ini rasa joknya ini sebenarnya enak. Dia ada pinggir-pinggirnya yang lumayan ada kerasnya pinggirnya, bawahnya juga sedikit jadi membentuk badan. Cuma jok bawahnya ini agak kecil rasanya. Dan posisi duduk nyetirnya, driving positionnya tidak enak. Ya, padahal joknya udah enak nih, segala udah enak. Tapi setirnya walaupun bisa tilt, tapi tidak bisa teleskopik. Kenapa belum teleskopik? Mahal ya teleskopik ya? Kenapa sih? Mobil ini udah bener loh nih mobil. Ya, dari price range-nya pasti banyak yang minat. Tadi di jalan diliatin cewek-cewek gitu, karena banyak cewek yang minat mobil ini. Cuma kenapa tidak bisa teleskopik? Kan posisi nyetirnya jadi nggak enak. Ini jadi mesti di setel dekat di bawahnya biar tangan bisa nyampe ke setir secara normal. Kakinya jadi lebih nekuk. Kenapa ya? Oke, sekarang saatnya kita jalan. Kita coba sekalian tes 0-100. WRV akhirnya bisa nyetir mobil ini.
Karena pada saat acara-acara Honda kami tidak sempat datang, sehingga yang datang tim news, kami belum ngerasain sendiri. Akhirnya sekarang ngerasain sendiri. Orang-orang masih pada ngeliatin karena ini mobil yang masih sedikit di jalanan. Malah masih belum ada kali. Sedikit, masih sedikit sekali. Ya tadi kami bilang khususnya cewek-cewek yang ingin mobil ini. Apabila Anda cewek, cantik, pengen dibeliin, tolong bilang ke kami. Pertama kekedapan. Nah, pada saat lampu merah seperti ini, sebelah ada motor, kita bisa tahu. Ini motor sebelah tuh 150 cc, 4 tak. Kedengeran dari suara duk-duk-duk-duk-duknya. Nah, jadi kekedapan memang di kelas ini memang tidak terlalu mengutamakan kekedapan ya, cuma suara dari luar lumayan masuk pada mobil ini. Jadi rasanya aneh duduk di sesuatu yang kulit-kulit, setir kulit, cuma suara luar masuk itu kenceng sekali. Jadi ya nggak apa-apa. Karena ini bukan kelas itu. Masuk-masuk gang di Jakarta, pas sekali naik mobil yang segini kecil, enak sekali. Kayaknya masuk apa aja itu muat. Dan posisi tidur masih lumayan oke posisi tidurnya. Walaupun mobil ini sebenarnya ada kaku-kakunya suspensinya, tapi smooth ya. Nah ini mobil mungkin cocok juga untuk mahasiswa itu ya, yang suka antar jemput ceweknya juga, ceweknya masuk rumahnya pas nih. Cannot set cruise control speed too low katanya. Suara klaksonnya itu ya lumayan lah, lumayan bagus karena setidaknya pakai 2 klakson bukan 1. Si nyetirnya ini loh, pegel lama-lama duduk dekat begini. Jadi suspensi secara kenyamanan enak. Ini seperti Honda BR-V yang baru, tapi agak lebih keras sedikit. Nah masih bisa diterima lah kerasnya. Tapi memang platform Honda baru tuh enak-enak. Civic baru tuh enak sekali platformnya. Dan karakternya mirip-mirip semua. Terus ini ada kamera kiri doang. Jadi kamera tuh ada di belakang dan ada di kiri. Belakang buat mundur. Nah kiri tuh kalau di sen kiri akan nyala sendiri untuk melihat blind spot sebelah kiri. Nah bisa juga tanpa menyalakan spion, menyalakan sen. Kita bisa pencet ujung combination switch, ini juga nyala. Terus ini udah jarak-jaraknya gitu, merah, orange. Ini kalau ngelihat ini kameranya kan biasa-biasa aja gitu kualitasnya. Ini kayak video-video zaman dulu gitu. Tahun 90-an gitu, kayak gini nih. Pewarnaannya, kontrasnya. Bagaimana dengan kestabilannya? Oh, lumayan sekali. Lumayan sekali loh ini. Lumayan sekali. Boleh kan? Boleh ini suspensinya. Nah ini kan CVT. CVT itu harus punya respon yang cepat kalau kita tiba-tiba nginjek gas, nurunin gigi. Responnya nggak terlalu cepat. Udah yang penting halus lah. Coba kalau di sport dia akan nahan di RPM lebih tinggi. Tegas pol. 145 Nm yang agak nggak terlalu terasa. Cuma yang penting mobil ini tuh irit. Ya Honda dikenal dengan keiritannya. Di dalam kota dengan kondisi kemacetan biasa aja, yang bukan macet sekali, ini akhir-akhir ini lagi macet sekali, itu kurang lebih 13 km per liter. Sementara kalau di luar kota kita tes dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Kenapa 80? Karena biasanya kecepatan maksimal pada tol di dalam kota itu 80 km per jam. Dan kecepatan 80 km per jam juga di luar kota itu kecepatan yang pas juga. Lane departure warning. Oke, kita coba sekalian adaptive cruise controlnya. Set di 80. Nah ini kan mobil itu di bawah 80 km per jam. Kita set jaraknya, ini jaraknya juga bisa kita set yang paling dekat, kita ambil kiri, dia langsung ngerem, ngikutin kecepatan mobil depan. Tapi yang paling hemat memang nggak usah pakai cruise control ya. Terus setirnya bisa nyetir sendiri, udah hijau. Nggak ada radarnya apa-apa di depan tuh, Honda hebat loh. Bisa begini. Dan ini mobil murah, nggak murah. Steering required.
dipegang aja nggak ngaruh, harus digeser-geser dikit. Nah, tapi road noise-nya di jalan beton begini agak terlalu masuk. Ini bannya ban yang ini sih Eko. Tapi di tol Trans Jawa gini tahu-tahu nyampe Surabaya. Dan visibilitas mobil ini enak juga, lega gitu ngelihatnya. Ke belakang juga masih jendelanya masih banyak, lega-lega. Nah, rasa remnya ini mobil juga agak mahal. Enak gitu rasa remnya. Sudah tercatat rata-rata yang benar nih mungkin kurang lebih 24 km per liter untuk kecepatan rata-rata 80 km per jam. Naik lagi 25 karena turunan, nanti tanjakan pasti akan turun lagi. Berarti ini mesin hemat, suspensinya enak, posisi nyetirnya kurang enak gara-gara nggak bisa teleskopik. Nah sekarang seberapa kencang? Kita tes 0 ke 100 km per jam. Tebakan kami 0 ke 100 km per jam itu di angka 13 detik kurang lebih. Kita lihat benar nggak? Metode yang kami pakai itu tidak menahan rem dan ngegas, tapi biasa aja dari rem pindah ke pedal gas. AC juga blower 1 dengan temperatur paling dingin. Tidak mematikan traction control sama sekali. Jadi natural, pengetesan lagi pemakaian biasa. Oh iya, setidaknya di sport. Karena ini nggak ada driving mode-nya, nggak ada sport mode, eco mode, itu nggak ada. Cuma di instrumennya ada eco aja nyala, suka nyala kalau misalnya kita lagi pelan. Oke. Siap. 1, 2, 3. Ya, nggak kenceng tapi berusaha keras mobilnya. Kenceng deh ini. Ternyata kenceng. Nggak 13. Ternyata 10,5 detik. Wow, oke sekali. Iya, pasti lebih kencang daripada BRV. Ya memang turun 1,2 derajat, tapi paling selisihnya ke mendekati 11 detik. Nggak malu-maluin lah. Overall, mengenai Honda WRV, mobil yang cocok untuk Anda yang butuh mobil sehari-hari yang mudah dikendarai dan mungkin cocok untuk jalanan ibu kota yang sering banjir atau butuh ground clearance yang tinggi. Ya mungkin Anda kepikiran sayang kalau pakai HR-V atau CR-V untuk diajak banjir-banjiran atau jalan rusak di ibu kota. Ya ini ada SUV yang lebih kecil yang bisa mengurangi rasa khawatir untuk diajak beraktivitas di perkotaan. Ground clearance-nya tinggi. Desainnya menarik dan fiturnya lengkap menjadi daya tarik utama di WRV. Yes, sudah adaptive cruise control pula. Sedangkan musuh-musuhnya tidak ada yang punya fitur seperti itu. Apabila Anda tertarik dengan Honda WRV tipe yang paling lengkap dengan Honda Sensing, Anda bisa membelinya dengan harga Rp317.400.000. Atau yang tipe tengahnya tanpa Honda Sensing Rp297.400.000. Atau yang entry levelnya saja Rp279.400.000. Ini kenapa semuanya pakai 400.000? Kalau Anda belum punya duit tapi pengen nyobain Honda WRV, kontak saja yang punya mobil ini, rental Rentgenet. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.